Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana Rasulullahi fi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama mari kita awali majelis kita di kesempatan sore hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia-Nya. Meski di luar sana hujan rintik, tapi tidak menghalangi tekad kita, tidak menghentikan langkah kita untuk kemudian berada di majelis yang semoga Allah muliakan ini. Semoga Allah curahkan keberkahan ini. Maka mari sama-sama kita lahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmat ini dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mas. Selamat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga dengan segala keterbatasan kita, dengan sedikitnya ilmu dan amal kita, Allah tetapkan atas kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu sama-sama telah kita belajar bagaimana karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi dasar, menjadi landasan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesuksesan. Sedikit saya ulangi untuk mengingatkan kembali apa yang telah sama-sama kita pahami, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses di dalam seluruh sisi kehidupan. Menjadi seorang suami, beliau sukses. Menjadi seorang ayah, beliau sukses. Menjadi seorang pedagang, beliau sukses. Menjadi seorang dai, beliau sukses. Menjadi seorang pemimpin, beliau sukses. Pun menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman, beliau juga sukses. Maka seluruh sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan kesuksesan. Nah, maka kesuksesan yang beliau alami, beliau dapatkan ini tentu adalah memiliki latar belakang, memiliki landasan di mana dua kisah yang telah kita sama-sama pelajari dari awal beliau menunaikan amanah dari Allah sebagai seorang utusan hingga kemudian beliau mengakhiri atau menyelesaikan tugas sebagai utusan dengan gilang gemilang telah sama-sama kita pahami. Nah, maka dari dua kisah ini
setidaknya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang menerima, pribadi yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dicaci, beliau direndahkan harga dirinya, beliau sama sekali tidak merasa dirinya harus sakit hati. Beliau justru membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukainya itu dengan perilaku yang sangat terpuji, sehingga dua orang yang terlibat di dalam situasi itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mencoba mencari sebuah keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam etapa-etapa kehidupan beliau mendampingi para sahabat menebar risalah yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah ibnu Abdul Hamzah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Abdullah ini mengatakan bahwa aku telah membeli sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi seorang nabi. Jadi kejadian ini ternyata dialami oleh Abdullah ibnu Abdul Hamzah sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi. Artinya pada saat itu beliau masih menjadi seorang pedagang, masih menjadi seorang pebisnis. Kita telah tahu bahwa saat itu beliau menjadi pebisnis, menjadi pedagang yang sangat sukses. Terbukti ketika beliau menghitbah istrinya, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau memberikan mahar dengan 20 ekor unta terbaik. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa harga satu ekor unta itu sedikitnya atau paling murahnya itu 50 juta untuk ukuran sekarang. Sehingga 20 ekor unta itu sudah sebuah nilai yang sangat banyak ya. Jadi 500 miliar. Dan ternyata tidak hanya itu, beliau juga memberikan mahar 12 ons emas. Kalau seandainya katakanlah kita menghitung emas ukuran hari ini yang hampir tembus 1 gramnya 1.500.000, maka tentu nilainya sangat fantastis. Sebagai perhitungan mudah bagi kita, kalau seandainya emas itu sekarang harganya 1 juta 1 gramnya, maka 12 on emas itu setara dengan 1,2 miliar. Maka hitungan kasarnya Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, beliau memberikan mahar kepada istrinya saat itu adalah kurang lebih hampir 2 miliar. Jadi tentu ini bukan seorang pemuda biasa ya. Beliau memang telah mendapatkan kesuksesan di dalam bisnisnya. Nah, maka kembali kepada kisah Abdullah ibnu Abdul Hamzah ini, beliau membeli sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena satu dan lain hal, Abdullah ini ya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati. Jadi membeli barang dari Rasulullah tidak disebutkan barangnya apa, juga tidak disebutkan harganya berapa. Tapi Abdullah ini mengisahkan bahwa masih ada tanggungan yang harus aku selesaikan kepada Rasulullah sebagai seorang penjual. Maka kemudian Abdullah ini menjanjikan kekurangannya itu akan diantarkan segera.
Akan tapi qadarullah, Abdullah ibnu Abdul Hamzah ini lupa. Lupanya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, 3 hari lamanya lupa. Jadi akan mengantarkan kekurangannya, tapi qadarullah lupa. Dan ternyata diingatkan oleh Allah setelah 3 hari. Begitu ia ingat, maka bergegas menuju ke tempat yang terakhir ia ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia terperanjat kaget luar biasa, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih ada di tempat terakhir ia ketemu dengan beliau. Maka kemudian beliau pun kemudian mendengarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berkata, engkau telah membuatku resah. Jadi Nabi SAW berkata kepada Abdullah ibnu Abdul Hamzah ini, beliau mengatakan, engkau telah membuatku resah, dan aku berada di sini selama 3 hari menunggumu. Masya Allah. Kira-kira kalau kita, ya, ada orang yang kemudian sudah mengikat janji dengan kita, kita menunggu, kemudian sudah sampai larut malam, kita tentu, ya, sudah pergi meninggalkan. Ya. Ini tidak, kalau Rasulullah 3 hari lamanya tetap ditunggu di tempat itu. Ya. Kalau dulu sudah ada handphone seperti sekarang, ya, mungkin akan ditelepon Abdullah bin Abdul Hamzah ini. Akan tapi kan tidak ada. Ya. Maka kemudian Bapak dan Ibu setelah hari ini yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karakter yang kemudian bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat komitmen, ya. Pribadi yang sangat memegang janji. Apa yang sudah dikatakan itulah yang akan dilakukan, meskipun pahit saat menerimanya. Bayangkan 3 hari 3 malam menunggu janji seseorang. Maka kira-kira dengan kejadian ini, kalau kemudian beliau mendapatkan usaha atau bisnisnya sukses, kira-kira pantas apa pantas sekali? Pantas apa pantas sekali? Pantas sekali. Ya. Seorang yang komitmen pasti akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Meskipun bisa jadi tidak instan, Rasulullah juga tidak instan. Bayangkan nunggu 3 hari lamanya. Bukan sebuah perkara yang ringan dan mudah. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pribadi yang sangat mulia. Pribadi yang saat itu sebelum beliau menerima amanah menjadi seorang rasul, kehidupannya sangat berlebihan. Kehidupannya sangat berkecukupan. Karena pada saat beliau sebelum nikah saja beliau sudah kaya, apalagi kemudian menikah dengan Bunda Khadijah radhiyallahu an, yang kekayaan Bunda Khadijah ini banyak dikisahkan 1/3 dari kekayaan orang Madinah itu punya beliau. Maka sungguh menjadi sebuah keluarga yang sangat kaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemudian berbeda pada saat beliau sudah menjadi rasul, beliau mengesampingkan bisnisnya. Beliau meninggalkan perdagangannya. Sehingga apa yang sudah beliau sekeluarga miliki itu digunakan untuk menyantuni orang-orang miskin, digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, digunakan untuk bekal dakwah. Sehingga singkat cerita, harta beliau menjadi hampir habis. Akan tapi kemudian kisahnya berubah ketika beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat hijrah itulah kemudian beliau hampir tidak membawa apa-apa. Beliau hanya membawa perbekalan secukupnya
yang memungkinkan dibawa oleh seekor unta. Nah, maka pada saat beliau tiba di Madinah, tentu beliau mengalami kondisi yang sangat berbeda ketika berada di Mekah. Akan tapi kondisi ini juga tidak berlangsung lama. Pada saat kemudian Allah memberikan kepada beliau dan para sahabat kekuatan untuk kemudian mengalahkan kaum Quraisy di Badar, maka kemudian beliau mendapatkan hak, mendapatkan bagian dari ghanimah yang didapatkan oleh pasukan Badar saat itu 1/5 bagian. Sehingga mestinya beliau kembali hidup berkecukupan. Akan tapi ternyata tidak. Beliau pada saat menerima tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, menerima risalah kenabian itu, oleh Allah ditawari apakah menjadi nabi atau menjadi utusan dan juga sekaligus menjadi raja, atau menjadi utusan tapi menjadi rakyat biasa. Tapi Rasulullah memilih menjadi utusan dan menjadi rakyat biasa, sehingga sudah menjadi komitmen beliau, meskipun kemudian ada fasilitas yang memungkinkan beliau dapatkan, tapi beliau tidak gunakan itu hingga akhir perjalanan kehidupan beliau. Dikisahkan Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memimpin sholat, menjadi imam sebagaimana biasa. Akan tapi saat itu agak berbeda. Para sahabat melihat Rasulullah berjalan tidak seperti biasa, sehingga beliau mendapatkan perhatian lebih dari para sahabat, meskipun tidak ada satu sahabat pun yang bertanya pada saat beliau memulai sholat. Tibalah sholat dimulai, dan kemudian pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ruku, pada saat beliau Shallallahu alaihi wasallam sujud, terdengar sangat jelas oleh para sahabat, terdengar bunyi gemerutuk seperti persendian yang tidak sehat. Jadi bunyinya seperti orang masuk angin yang kemudian ketika sendinya bergerak menimbulkan bunyi gemerutuk. Maka kemudian setelah selesai sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu an memberanikan diri bertanya kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Maka kemudian beliau tersenyum dan mengatakan, "Tidak ya Umar, alhamdulillah aku sehat dan segar." Akan tapi Umar bin Khattab tidak percaya. Beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuh engkau, kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh Tuhan? Maka kami yakin bahwa engkau sedang sakit." Desak Umar bin Khattab dengan cemas. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat jubahnya. Ya. Beliau tidak menjawab pertanyaan Umar yang kedua, tapi beliau mengangkat jubahnya, sehingga para sahabat saat itu dibuat terkejut dan terpana. Perut beliau kempis dan kelihatan dililiti sehelai kain yang berisi batu kerikil. Di kalangan Arab saat itu, batu kerikil yang diikat di perut itu adalah sebuah cara untuk menahan rasa lapar. Sehingga batu-batu itulah yang kemudian berbunyi saat beliau rukuk dan saat beliau sujud. Maka kemudian para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan Tuhan? Kalau tidak punya makanan, berikanlah kabar kepada kami,
niscaya akan kami kirimkan makanan kepada Anda. Akan tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tidak, wahai para sahabatku. Aku tahu apapun akan engkau korbankan demi Rasulmu. Tetapi apakah yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin justru malah menjadi beban kepada umatnya? Maka biarkanlah kelaparan ini sebagai hadiah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah episode yang menggambarkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menjaga marwah, menjaga muru'ah, menjaga izah. Tidak mau merepotkan orang lain meskipun sangat membutuhkan. Dalam sebuah kisah yang lain, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunda Aisyah itu biasa menghabiskan waktunya di teras rumah beliau. Dan Bunda Aisyah ini biasa ditemani oleh keponakannya, anak dari kakaknya, anak dari Asma binti Abu Bakar, yang bernama Urwah. Nah, karena Bunda Asma ini suaminya namanya Zubair bin Awan, maka Urwah ini biasa dikenal dengan Urwah bin Zubair. Pada saat beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul dalam pikiran Urwah ini, bertanya kepada bibinya, bertanya kepada buliknya, wahai bibi, bagaimana bibi ini bersama Rasulullah membangun rumah tangga? Maka mendengar pertanyaan dari keponakannya itu, seolah-olah beliau, Bunda Aisyah ini dipaksa untuk kembali mengingat perjalanan indah bersama suaminya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Bunda Aisyah sambil berkaca-kaca, beliau mengatakan, demi Allah ya Urwah, telah berlalu di dalam kehidupan kami bulan sabit berganti secara berturut-turut selama 2 bulan lamanya. Jadi pada saat itu yang dijadikan waktu adalah bulan, ya. Beliau meyakini bahwa bulan sabit berganti selama 3 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Tidak satu hari pun, ya, tungku perapianku menyala. Dan itu juga ditungku perapian semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tungku perapian adalah menggambarkan bahwa tidak ada aktivitas di dapur. Artinya selama 2 bulan Bunda Aisyah itu tidak masak. Sehingga kemudian Urwah kaget. Wahai bibi, lantas bagaimana bibi bersama Rasulullah bertahan hidup? Maka kemudian Bunda Aisyah menjawab, kami bertahan hidup dengan 2 benda ini, menunjukkan air dan kurma. Memang sesekali ada tetangga kami yang memiliki domba dan unta mengirimkan daging dan susu. Maka sesekali kami bisa minum susu dan makan daging. Tapi hampir tiap hari kami makan kurma dan minum air putih. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengingat bahwa saat itu Rasulullah adalah seorang pemimpin yang kepemimpinan beliau itu wilayahnya hampir 2 kali lipat wilayah Indonesia. Jazirah Arab yang kurang lebih wilayahnya 3,2 juta kilometer persegi. Yang kalau saat ini Jazirah Arab itu terbagi menjadi 7 negara. 1 Arab Saudi, 2 Uni Emirat Arab, 3 Yaman, 4
Kuwait, 5 Bahrain, 6 Oman, 7 Kuwait. Ya. Ada 7 negara kalau saat ini. Artinya sebuah wilayah yang sangat besar, tapi Rasulullah SAW tidak menggunakan fasilitas yang harusnya bisa beliau gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Padahal saat itu para kaisar dan para raja yang luas wilayahnya jauh di bawah Rasulullah hidup di tengah istana yang megah, hidup dengan kemewahannya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bisa untuk hidup dengan serba kecukupan, bahwa bisa untuk hidup dalam kemewahan. Tapi ternyata beliau tidak melakukan itu. Memang beliau sudah berkomitmen kepada dirinya dan disampaikan kepada Allah saat diminta untuk memilih menjadi seorang utusan dan juga menjadi seorang raja, menjadi utusan dan menjadi rakyat biasa. Beliau memilih menjadi utusan tapi juga menjadi rakyat biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga komitmen, di dalam menjaga janji. Maka sebuah kisah lagi yang semoga ini akan semakin meyakinkan kita bahwa karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa beliau menjadi sukses, ya. Bahkan kalau pemimpin-pemimpin yang lain suksesnya itu hanya sampai di akhir kehidupannya. Tapi Rasulullah kesuksesannya masih dirasakan hingga beribu tahun lamanya hingga hari ini. Kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Maka inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang melewati rentang waktu sekian lama. Bahkan tidak hanya berakhir di dunia. Kesuksesan hingga di negeri keabadian, kesuksesan yang lintas dimensi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah kembali terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sakit. Beliau kemudian dengan kondisi yang sudah semakin lemah tubuhnya, suatu hari meminta kepada Bilal, sahabat yang sangat dekat, ya. Sahabat yang kemudian ketika beliau membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, Bilal inilah yang kemudian diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantunya. Maka Bilal diminta untuk memanggil semua sahabat datang ke masjid. Maka tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan hampir semua sahabat saat itu yang tinggal di Madinah. Semua sahabat saat itu rindu sekali karena memang sudah agak lama beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan tausiah kepada para sahabat. Maka dengan tubuh beliau yang lemah saat itu, beliau duduk di atas mimbar. Wajahnya terlihat sekali beliau dalam keadaan sedang tidak sehat. Wajahnya pucat, menahan sakit yang tengah diderita. Kemudian beliau bersabda dengan suara parau, suara yang sedikit gemetar. Beliau bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak dan pantas untuk disembah?" Maka kemudian di tengah keheningan para sahabat saat itu, para sahabat kemudian menjawab, "Benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa hanya Allah Tuhan yang layak dan
paling berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan beliau kemudian bertanya beruntun terkait dengan amanah-amanah yang telah beliau tunaikan. Semuanya ditanyakan kepada para sahabat dan semuanya dijawab oleh para sahabat, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ini, engkau telah menyampaikan itu. Maka kemudian sampailah pada sebuah momentum di mana beliau kemudian bersabda, wahai para sahabatku, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Adakah di antara kalian yang merasa bahwa aku punya hutang kepada kalian? Maka para sahabat saat itu tidak ada yang menjawab. Sebagian besar sahabat saat itu menjawab dalam hati, bagaimana mungkin Rasulullah punya hutang kepada kami? Justru kamilah yang punya hutang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau melanjutkan dengan sabdanya, para sahabatku, aku ingin menyelesaikan hutang itu karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku berhutang kepada manusia. Maka para sahabat semakin terdiam. Sahabat tidak bisa berkata-kata, sebagian sahabat sudah menangis, sudah berlinang air mata. Akan tapi kemudian Rasulullah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah aku punya hutang kepada kalian? Siapakah di antara kalian yang merasa aku punya hutang? Bagi kalian yang merasa aku punya hutang, silahkan maju ke depan. Hingga 3 kali beliau mengulangi pertanyaan yang sama. Maka kemudian pertanyaan yang ketiga, tiba-tiba berdiri salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Sahabat Ukasyah ini riwayat hidupnya hampir mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah mantan preman. Perilakunya sedikit kasar. Beliau masuk Islam dengan mendapatkan hidayah dan kemudian meninggalkan semua perilaku premanisme yang pernah beliau lakukan. Maka kemudian Ukasyah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini kepada engkau. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau menyelesaikan. Akan tapi seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau untuk melakukan apa-apa terhadapku. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah wahai Ukasyah apa yang ingin engkau sampaikan. Maka kemudian Ukasyah menyampaikan, beliau bercerita bahwa beliau mengatakan, ya Rasulullah, masih teringat dengan jelas dalam pikiranku bahwa saat itu perang Uhud berkecamuk dengan hebatnya. Saat itu engkau menunggang kuda dan aku berdiri di belakang kuda engkau. Saat itu engkau ingin untuk menghela kuda engkau dengan memukul cemeti di bagian belakang kuda engkau itu. Kuda yang engkau tunggangi itu wahai Rasulullah. Maka
Dengan suara yang agak meninggi, Ukasah kemudian melanjutkan, saat itu cemeti tidak mengenai kuda, tapi justru mengenai dada saya. Maka kalau seandainya itu dianggap hutang, maka aku ingin engkau melakukan sesuatu untukku. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ukasah, itu adalah hutang bagiku kepadamu. Kalau dulu aku memukul engkau, maka hari ini pun aku akan menerima hal yang sama. Maka Ukasah kemudian berkata di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat yang sudah mulai gelisah saat itu, wahai Rasulullah, kalau begitu aku ingin melakukannya sekarang. Maka banyak para sahabat yang kemudian sudah mulai berang, sudah mulai nggak sabaran, karena para sahabat tahu betul bahwa saat itu Rasulullah sedang tidak sehat. Beliau berkata dengan gemetar, wajah beliau pucat. Maka kemudian seolah-olah Ukasah merasa tidak bersalah dengan mengatakan itu. Kalau begitu aku ingin melakukannya sekarang ya Rasulullah. Maka kemudian meskipun para sahabat banyak yang kemudian berteriak marah, tapi Rasulullah tetap menahan. Bagaimana agar para sahabat diam? Kemudian para sahabat ada yang mengatakan, wahai Ukasah, sungguh engkau orang yang tidak punya perasaan. Bukankah baginda saat ini sedang sakit? Akan tapi Ukasah nggak bergeming. Ia kemudian tidak menghiraukan semuanya. Maka kemudian Rasulullah meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Jadi ternyata beliau menyimpan cambuk tidak di rumah beliau, tapi menyimpan cambuk di rumah putrinya Fatimah radhiyallahu an. Maka kemudian beliau meminta Bilal untuk mengambil cambuk itu. Maka Bilal segera berangkat menuju rumah Fatimah, dan kemudian sesampai di rumah Fatimah, Bilal meminta kepada Fatimah untuk mengambilkan cambuk Rasulullah. Maka tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar, sehingga kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini ya Bilal? Maka kemudian Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Fatimah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan beliau juga sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis. Dan kemudian ia berkata, kenapa Ukasah hendak memukul ayahku? Kenapa Ukasah hendak memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku. Pukullah aku anaknya, orang yang paling dicintainya dan orang yang paling mencintainya. Maka Bilal kemudian menjawab dengan nada berat. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan Ukasah dengan Rasulullah. Ini adalah urusan mereka berdua. Dengan kemudian menahan rasa yang berkecamuk di dada, Bilal kemudian membawa cambuk itu dan meninggalkan Fatimah putri Rasulullah SAW. Maka kemudian cambuk itu segera diserahkan kepada Rasulullah SAW sesampai Bilal sampai di masjid. Maka kemudian ketika cambuk itu sudah dipegang oleh Rasulullah, Ukasah kemudian diminta untuk maju, untuk mengambil cambuk itu dan melakukan apa yang akan ia lakukan. Akan tapi kemudian
Abu Bakar As-Siddiq tidak terima. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdiri menghalangi Ukasyah. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul Rasulullah, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akulah sahabat beliau di kala suka maupun duka. Maka kalau engkau hendak memukul, pukullah aku. Maka dengan nada lemah Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabat yang sangat dicintainya, Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, duduklah engkau. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Maka kemudian Ukasyah melanjutkan berjalan menuju Rasulullah. Saat itu Ukasyah berdiri di barisan paling belakang, sehingga kemudian untuk menuju mimbarnya Rasulullah ia harus melewati banyak sahabat. Maka ketika kemudian Ukasyah mulai berjalan di antara para sahabat yang sedang duduk, maka kemudian berdirilah Umar bin Khattab menghalangi laju langkahnya Ukasyah. Dengan nada agak geram, Umar bin Khattab berkata, Ukasyah, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad disebut orang. Bahkan aku berniat pernah untuk membunuhnya, untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, langkai dulu mayatku. Begitulah suara Umar menggelegar. Maka kemudian Rasulullah kembali dengan suara bergetar. Beliau kemudian mengingatkan sahabat dekatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau kemudian, wahai Umar, duduklah engkau. Ini adalah urusan antara aku dengan Ukasyah. Maka kemudian dengan berat hati Umar kemudian duduk, sehingga kemudian Ukasyah kembali bisa melangkahkan kaki menuju ke mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru beberapa langkah berjalan, berdirilah sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Ali kembali berkata kepada Ukasyah, Ukasyah, pukullah aku saja, karena darah yang sama mengalir pada tubuhku. Kalau engkau memukul aku, engkau telah sama memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pukullah aku, karena darah Rasulullah, darah yang sama yang mengalir di tubuhku. Maka kemudian kembali Rasulullah meminta kepada sahabat sekaligus menantunya untuk duduk. Wahai Ali, duduklah engkau, karena sesungguhnya ini adalah urusan antara aku dengan Ukasyah. Maka kembali sahabat yang mulia ini duduk dengan berat hati, dengan menahan sejuta rasa. Maka kemudian Ukasyah kembali bisa melanjutkan berjalan di antara para sahabat, semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak disangka dua orang cucu Rasulullah, yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib, juga anak dari Fatimah radhiyallahu an, berdiri menghalangi langkah Ukasyah. Kedua anak ini mengatakan, wahai paman, pukullah kami, wahai paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu beliau, cucu kesayangan beliau. Maka dengan memukul kami, sesungguhnya engkau telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek kami. Maka pukullah kami. Dengan kemudian memeluk Ukasyah, ya, sambil meminta, memaksa untuk dipukul. Tapi kemudian kembali Rasulullah mengingatkan kedua cucunya, wahai cucu-cucuku yang sangat aku sayangi, duduklah kalian.
Ini adalah urusan antara kakek dengan paman Ukasyah. Maka dengan berderai air mata, kedua cucunya ini terpaksa harus duduk demi mendengar perintah dari kakeknya, mendengar perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat itu Ukasyah telah berdiri tepat di depan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mungkin akan memukul engkau, sementara engkau duduk di atas dan aku di bawah? Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah." Dengan suara lantang Ukasyah. Ini semakin membuat para sahabat marah luar biasa. Akan tapi seolah-olah Ukasyah tidak menghiraukan para sahabat dengan berbagai rasa yang dialami oleh para sahabat saat itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, meminta para sahabat yang lain untuk memapah, ya, untuk menuntun beliau turun dari mimbar. Maka kemudian setelah turun, ternyata Ukasyah kembali berkata, "Ya Rasulullah, dulu engkau memukul aku, pada saat itu aku tidak memakai baju, sehingga cemeti engkau mengenai dadaku. Maka aku ingin aku memukul engkau, engkau juga tidak memakai baju." Maka kemudian kembali para sahabat semakin geram, seolah-olah gigi geraham para sahabat gemertak saking marahnya, menahan emosi. Maka kemudian dengan pelan-pelan, karena tubuh beliau yang semakin lemah, beliau membuka bajunya. Maka para sahabat semakin tak kuasa menahan tangis. Saat itu seluruh masjid suaranya gemuruh, menangis melihat Rasulullah dengan tubuhnya yang terlihat sangat berbeda dengan tubuh manusia biasa. Dan kemudian tubuh mulia itu akan dipukul oleh sahabatnya, yaitu Ukasyah. Maka kemudian ternyata terlihat pada saat itu perut beliau diikat oleh seutas kain, dan ternyata kain itu juga berisi beberapa batu kecil. Ternyata beliau tidak hanya sakit, beliau juga menahan lapar. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan tubuh beliau yang gemetar, beliau kemudian berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah lakukan apa yang akan kamu lakukan, janganlah berlebihan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadamu." Maka kemudian Ukasyah demi mendengar perintah dari Rasulullah, ia kemudian membuang cambuknya jauh-jauh, dan kemudian beliau memeluk erat tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis sejadi-jadinya. Maka kemudian Ukasyah sambil nangis, ia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasulullah, maafkanlah aku ya Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau. Sengaja aku melakukan ini karena aku ingin tubuhku bisa rapat dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Maka seumur hidup aku bercita-cita untuk bisa memelukmu. Maka karena inilah kemudian aku lancang, aku bersikap tidak sopan kepada engkau, maka ampuni aku, maafkan aku ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan kemudian berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Maka kemudian semua sahabat menangis semakin menjadi, semakin bergemuruh masjid saat itu. Kemudian Rasulullah mengizinkan seluruh sahabat memeluk Rasulullah secara bergantian. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebuah episode akhir dalam kehidupan Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat komitmen, pribadi yang sangat bertanggung jawab. Tidak ada satupun amanah
yang tidak tertunaikan. Bahkan ketika amanah itu sudah tertunaikan, beliau masih bertanya kepada para sahabatnya, apakah aku sudah melakukan ini? Apakah aku sudah melakukan itu, untuk memastikan. Dan ternyata tak ada satupun di antara amanah-amanah yang Allah berikan kepada Rasulullah yang belum dilakukan. Semuanya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan sempurna. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit karakter sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian jarang diketahui oleh banyak orang. Karena kita hanya seringkali mendengar bahwa sifat wajib dari Rasulullah adalah 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Maka kemudian saya berharap dengan kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah yang lain yang tidak kalah dahsyatnya dengan 4 sifat wajib ini, kita kemudian bisa menyadari bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Sikap dan cara hidup yang kemudian telah dilakukan oleh Rasulullah benar-benar adalah sikap dan cara hidup yang membawa beliau mendapatkan keberhasilan. Dan sikap yang paling mendasari itu adalah sikap menerima, sikap ridho dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Beliau tidak ingin para sahabatnya direpotkan, disusahkan oleh beliau, meskipun beliau punya hak untuk merepotkan sahabatnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir maghrib ternyata. Sama-sama mari kita akhiri episode taklim di kesempatan sore hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan, agar kita dikuatkan untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan mencontoh beliau kita akan mendapati kehidupan sesukses beliau. Dengan mencontoh beliau kita akan mendapatkan kebahagiaan sebahagia beliau. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali doa kita ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan waqaran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma barik lana fi ma'hatina. Allahumma barik lana fi umurana.
Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan salah kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Angkatlah masalah-masalah kami ya Allah. Sembuhkanlah sakit-sakit kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan hajat Bapak Ibu masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, hamba bersyukur dan berbahagia atas keberlimpahan ini ya Allah. Hamba bersyukur dan berbahagia atas kesehatan ini ya Allah. Hamba bersyukur dan berbahagia atas keharmonisan ini ya Allah. Hamba bersyukur dan berbahagia atas kebahagiaan ini ya Allah. Hamba bersyukur dan berbahagia atas keberkahan ini ya Allah. Terimalah ya Allah doa-doa dari saudara-saudara kami ini ya. Terimalah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami antarkan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sekelumit kisah dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan memberikan cahaya bagi perjalanan hidup kita, sehingga kemudian kita akan bisa mengikhtiari untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia sejati sebagaimana yang Allah titahkan atas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.